selamat datang di podcast Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Aku Salsabila Almihana, dan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang bisa dibilang deket banget sama kita nih. Kalian tahu gak sih apa? Ya, bener banget, pengamalan nilai-nilai Pancasila nih guys. Khususnya itu keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita para Gen Z, yang dimana pasti kalian juga sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, yuk kita bahas. Apa sih keadilan sosial itu menurut kalian? Jadi, keadilan sosial itu merupakan hak setiap orang atau masyarakat yang dimana kita tuh berhak mendapatkan hak yang sama. Simpelnya tuh kayak pasti dari kita semua tuh pengen gak sih hidup yang sejahtera, ya kan? Nah, maka dari itu kalian pasti tahu kalau Pancasila itu fondasi dimana untuk kita mencapai hal tersebut. Ngomongin soal pendidikan nih guys, terutama di negara kita, di Indonesia, masih banyak juga anak-anak yang sulit mendapatkan pendidikan yang layak loh, apalagi di daerah-daerah terpencil. Tapi ada contoh atau suatu program yang dibuat pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau KIP. Pasti kalian juga udah tidak asing lagi dengan KIP. Tujuan dari KIP ini bikin anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan bantuan biaya, agar mereka semua yang kesulitan juga bisa ikut bersekolah. Aku yakin kalau di negara kita semua anak mendapatkan pendidikan yang sama rata, kita bisa mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan juga bangsa. Nah, lanjut kita bahas kesehatan nih guys. Gimana menurut kalian keadilan dalam akses kesehatan di negara kita? Layanan kesehatan itu juga merupakan bagian keadilan sosial, yang dimana masih banyak banget daerah-daerah yang emang jauh akan keberadaan rumah sakit ataupun puskesmas yang memadai bagi masyarakatnya. Ada juga program pemerintah di bidang kesehatan yaitu BPJS Kesehatan yang dimana bisa membantu mendapatkan layanan kesehatan. Tetapi masih banyak sekali rumah sakit yang membeda-bedakan pasiennya perihal BPJS atau pasien reguler. Dan juga fasilitas di beberapa daerah kecil itu masih kurang baik untuk layanan kesehatan. Menurut aku dengan adanya BPJS ini justru bisa membantu kita, masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi hal yang membeda-bedakan dan juga kita tidak bisa terlalu berharap dengan adanya program tersebut. Maka dari itu banyak yang harus kita lakukan juga nih dengan memastikan fasilitas kesehatan di daerah pelosok dan juga mereka mendapat layanan kesehatan yang layak. Oke, lanjut nih. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,2 juta jiwa per Februari 2024. Wow, lumayan juga ya. Ngomongin soal pengangguran, pastinya ini yang lagi kita rasakan gitu, yaitu kesempatan kerja. Yang dimana zaman sekarang ini tuh cari kerja susah dan juga minim penerimaan. Kita anak-anak muda pastinya butuh lingkungan kerja yang inklusif. Ada program pelatihan untuk pemuda di daerah yang kurang beruntung. Sekarang banyak juga program-program pelatihan kerja yang dibuat untuk kita nih agar memiliki keterampilan di dunia kerja. Aku setuju dengan adanya program-program keterampilan ini. Itu menjadi suatu bekal untuk kita di masa yang akan datang gitu. Yang terakhir itu kita semua tahu kalau kita mempunyai peran-peran penting dalam pengalaman keadilan sosial. Kesadaran saling membantu itu juga harus ada dan selalu ditanamkan dalam diri kita. Oke? Yuk kita sama-sama berusaha untuk menciptakan pemerintah, juga masyarakat yang adil dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih udah mendengarkan podcast aku kali ini. Aku Salsabila Almihana, pamit undur diri. Bye-bye. See you di next podcast.